Bapak dan Ibu memasuki usia 60 tahun ke atas adalah sebuah fase yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira ini adalah masa melemah, masa takut, dan masa menunggu akhir. Padahal bagi mereka yang memiliki mentalitas yang tepat, usia senja justru bisa menjadi masa paling tenang, paling kuat, dan paling dihormati. Ketika seseorang sudah melewati begitu banyak ujian hidup, kehilangan, dan kegagalan, sesungguhnya ia sedang berdiri di puncak kebijaksanaan. Yang menentukan apakah usia tua akan menjadi masa takut atau masa berwibawa, bukanlah uang atau kesehatan semata, melainkan cara berpikir dan mentalitas yang dibangun selama puluhan tahun. Di dalam psikologi lansia, ada satu hal yang sangat jelas. Orang yang menerima dirinya apa adanya, dan tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain akan jauh lebih tenang. Di usia muda, kita sering dikejar oleh ambisi, penilaian orang, dan rasa takut gagal. Namun di usia 60 plus, mereka yang sehat secara mental justru mulai melepaskan beban itu. Mereka tidak lagi takut kehilangan pengakuan, karena mereka sudah mengenal siapa diri mereka. Inilah fondasi pertama dari mentalitas yang membuat seseorang tidak mudah takut dan justru semakin dihormati. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari berbagai daerah. Apakah Bapak dan Ibu menyimak dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, atau negara lainnya? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun kita berada, kita sedang berbagi satu perjalanan yang sama. Perjalanan menuju usia senja yang lebih tenang, lebih berani, dan lebih bermartabat. Saya teringat seorang bapak berusia 67 tahun, yang dulu sangat mudah cemas. Ia takut tidak berguna, takut ditinggalkan, dan takut tidak dihormati. Namun setelah ia mulai menerima bahwa hidupnya tidak perlu lagi dibuktikan kepada siapapun, wajahnya berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih tegas, dan justru orang-orang mulai menghormatinya. Dari kisah sederhana ini kita belajar bahwa ketakutan seringkali berasal dari dalam pikiran, bukan dari kenyataan. Ketika seseorang memasuki usia 60 plus, ia telah mengumpulkan kekayaan yang tidak dimiliki oleh anak muda, yaitu pengalaman hidup. Setiap kegagalan, setiap kehilangan, dan setiap keberhasilan telah membentuk mentalitasnya. Jika pengalaman ini diolah dengan benar, ia akan melahirkan kebijaksanaan, bukan kepahitan. Inilah yang membedakan lansia yang disegani dengan lansia yang merasa tersisih. Dalam video ini, kita akan membahas 10 mentalitas psikologis usia 60 plus, yang terbukti membuat seseorang tidak mudah takut, tidak mudah goyah, dan justru semakin dihormati oleh keluarga dan lingkungan. Ini bukan tentang menjadi keras, tetapi tentang menjadi tenang, kuat dari dalam, dan damai dengan diri sendiri. Jika Bapak dan Ibu siap, kita akan mulai membangun mentalitas itu satu persatu bersama-sama. Bapak dan Ibu, mentalitas pertama yang membuat seseorang di usia 60 plus menjadi tidak takut dan semakin dihormati adalah tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang. Di masa muda, kita sering terjebak dalam kebutuhan untuk diterima, disukai, dan dipuji. Kita takut mengecewakan orang lain, bahkan sampai mengorbankan diri sendiri. Namun di usia senja, mereka yang paling tenang adalah mereka yang sudah berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua orang harus menyukai kita, dan itu tidak apa-apa. Dalam psikologi, ini disebut sebagai pelepasan kebutuhan akan validasi eksternal. Ketika seseorang berhenti menggantungkan harga dirinya pada penilaian orang lain, ia menjadi jauh lebih kuat. Ia tidak mudah tersinggung, tidak mudah merasa bersalah, dan tidak mudah dimanipulasi. Orang yang seperti ini memancarkan keteguhan yang alami, dan keteguhan inilah yang membuat orang lain menghormatinya. Saya teringat seorang ibu berusia 64 tahun yang dulu selalu merasa tidak enak hati jika menolak permintaan orang. Ia sering kelelahan dan merasa dimanfaatkan. Setelah ia belajar berkata tidak dengan tenang, hidupnya berubah. Orang-orang yang awalnya kecewa perlahan justru mulai lebih menghormatinya, karena ia terlihat tegas dan jelas dengan batasnya. Dampak jangka panjang dari mentalitas ini sangat besar. Orang tua yang tidak hidup untuk menyenangkan semua orang cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Mereka tidak memendam amarah, tidak menyimpan kekecewaan, dan tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Hatinya lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan tubuhnya pun ikut lebih sehat.
Ini bukan tentang menjadi egois, melainkan tentang menjadi jujur pada diri sendiri. Ketika kita tahu apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan, kita berhenti memaksakan diri. Dari situlah ketenangan lahir, dan dari ketenangan itulah wibawa tumbuh. Sebelum kita lanjut ke mentalitas berikutnya, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa lelah karena terlalu sering menyenangkan orang lain, tuliskan satu kata di kolom komentar. Cukup. Semoga dari kata kecil itu, kita semua mulai memberi ruang lebih besar untuk diri sendiri. Bapak dan Ibu, mentalitas kedua yang membuat seseorang di usia 60 plus menjadi tidak mudah takut dan semakin dihormati adalah kemampuan untuk berdamai dengan masa lalu dan kesalahan sendiri. Banyak orang tua hidup dengan penyesalan yang berat, keputusan yang salah, kesempatan yang terlewat, atau hubungan yang tidak sempat diperbaiki. Jika penyesalan ini terus dipeluk, ia berubah menjadi beban emosional yang menggerogoti ketenangan hidup. Dalam psikologi, memaafkan diri sendiri adalah salah satu kunci kesehatan mental di usia lanjut. Orang yang mampu berkata, "Saya sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang saya tahu saat itu," akan lebih tenang dan tidak terus-menerus menghukum dirinya. Ketika seseorang berhenti berperang dengan masa lalu, ia mulai benar-benar hadir di masa kini, dan dari situlah rasa damai muncul. Saya teringat seorang bapak berusia 70 tahun yang lama, merasa bersalah karena tidak bisa memberi pendidikan tinggi kepada anak-anaknya. Setelah anak-anaknya dewasa dan sukses dengan cara mereka sendiri, ia akhirnya berkata, "Saya sudah berusaha semampu saya." Kalimat sederhana ini membebaskan hatinya dari puluhan tahun rasa bersalah yang tidak perlu. Dampak jangka panjang dari berdamai dengan masa lalu sangat besar. Orang tua yang tidak lagi terikat pada penyesalan akan tidur lebih nyenyak, berbicara dengan lebih ringan, dan tidak mudah tersinggung. Mereka memancarkan ketenangan yang membuat orang lain merasa nyaman dan hormat berada di dekatnya. Berdamai bukan berarti melupakan, tetapi menerima. Menerima bahwa hidup tidak sempurna, bahwa kita juga manusia yang pernah salah. Ketika kita menerima diri sendiri, kita tidak lagi takut pada penilaian orang lain. Mentalitas ini membuat usia senja menjadi lebih lapang. Dengan hati yang tidak lagi dipenuhi penyesalan, kita bisa melangkah dengan lebih mantap dan dihormati sebagai pribadi yang matang dan bijaksana. Bapak dan Ibu, mentalitas ketiga yang membuat seseorang di usia 60 plus menjadi lebih kuat dan semakin dihormati adalah tidak lagi takut kehilangan orang. Di masa muda, kita sering mempertahankan hubungan dengan cara apapun, bahkan ketika hubungan itu menyakiti. Kita takut ditinggalkan, takut sendirian, dan takut tidak dianggap penting. Namun di usia senja, mereka yang matang secara mental mulai menyadari bahwa tidak semua orang harus tinggal dalam hidup kita selamanya. Dalam psikologi, ini disebut sebagai keterikatan yang sehat. Orang yang tidak takut kehilangan mampu mencintai tanpa bergantung secara berlebihan. Ia tidak memohon agar orang lain tetap tinggal, dan tidak mengorbankan harga diri demi diterima. Sikap ini membuatnya terlihat tenang dan berwibawa, karena ia tidak terlihat membutuhkan siapapun untuk merasa utuh. Saya teringat seorang ibu berusia 66 tahun yang dulu sangat takut jika anak-anaknya tidak sering menelepon. Ia merasa tidak dihargai. Namun setelah ia belajar menikmati hidupnya sendiri, anak-anak justru lebih sering datang. Ketika kita berhenti mengejar perhatian, perhatian sering datang dengan sendirinya. Dampak jangka panjang dari mentalitas ini sangat menenangkan. Orang tua tidak lagi cemas ditinggalkan, tidak mudah cemburu, dan tidak terus-menerus mengukur kasih sayang orang lain. Hatinya lebih stabil, dan kestabilan ini membuat orang lain merasa aman dan hormat berada di dekatnya. Tidak takut kehilangan bukan berarti tidak peduli. Ini berarti kita cukup kuat untuk tetap berdiri meski orang lain pergi. Dari kekuatan inilah lahir rasa percaya diri yang alami. Sebelum kita lanjut, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa takut kehilangan seseorang, tuliskan satu kata di kolom komentar. Tenang. Semoga dari ketenangan itu kita semua bisa mencintai tanpa rasa takut. Bapak dan Ibu, mentalitas keempat yang membuat seseorang di usia 60 plus menjadi tidak mudah takut dan semakin dihormati adalah hidup berdasarkan nilai, bukan berdasarkan ketakutan. Banyak orang menghabiskan hidupnya dengan mengikuti arus. Takut tidak disukai,
takut tidak dianggap, takut kehilangan kenyamanan. Namun mereka yang kuat secara mental di usia senja justru mulai hidup sesuai dengan apa yang mereka yakini benar, bukan apa yang paling aman atau paling mudah. Dalam psikologi ini disebut sebagai integritas diri. Ketika seseorang hidup sesuai nilai yang ia pegang, ia merasa utuh dan tidak terpecah oleh tuntutan luar. Ia tidak perlu berpura-pura atau menyesuaikan diri secara berlebihan. Orang seperti ini memancarkan keteguhan yang membuat orang lain menghormatinya, karena mereka tahu di mana ia berdiri. Saya teringat seorang bapak berusia 68 tahun, yang menolak terlibat dalam urusan keluarga yang menurutnya tidak jujur. Banyak yang tidak suka, tetapi dalam diam, mereka menghormatinya. Ia tidak bergeming, karena ia tahu nilai yang ia pegang lebih penting daripada kenyamanan sesaat. Dampak jangka panjang dari hidup dengan nilai sangat besar. Orang tua yang konsisten dengan prinsipnya tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan. Ia tidur lebih nyenyak, karena ia tidak merasa mengkhianati dirinya sendiri. Ketenangan batin ini membuat wajahnya terlihat lebih damai dan sikapnya lebih berwibawa. Hidup dengan nilai bukan berarti keras kepala, tetapi berarti setia pada apa yang benar menurut hati dan nurani. Dari kesetiaan inilah lahir rasa percaya diri yang tidak tergantung pada persetujuan orang lain. Mentalitas ini membuat usia senja menjadi masa di mana seseorang berdiri tegak sebagai dirinya sendiri, dan dari situlah rasa hormat orang lain tumbuh dengan sendirinya. Bapak dan Ibu, mentalitas kelima yang membuat usia 60 plus terasa lebih kuat adalah tidak lagi takut bersendirian. Banyak orang mengira kesepian itu menakutkan, padahal yang menakutkan justru ketergantungan pada kehadiran orang lain. Lansia yang sehat secara mental mampu menikmati waktu sendiri, merawat pikiran, dan merasa utuh tanpa harus selalu ditemani. Dari ketenangan inilah keberanian dan wibawa lahir secara alami. Dalam psikologi, kemampuan menikmati kesendirian disebut emotional autonomy. Orang yang memilikinya tidak mudah cemas ketika orang lain sibuk atau pergi. Ia tidak menafsirkan jarak sebagai penolakan. Justru ia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Sikap ini membuat seseorang terlihat tenang dan tidak mudah panik, dan ketenangan seperti ini sangat dihormati oleh lingkungan karena menunjukkan kedewasaan batin. Saya teringat seorang ibu berusia 65 tahun yang mulai tinggal sendiri setelah anak-anaknya berkeluarga. Awalnya ia takut, namun kemudian ia menemukan rutinitas, membaca, berjalan pagi, dan menulis. Ia berkata, "Saya baru mengenal diri saya sekarang." Kesendirian memberinya ruang untuk bernapas. Dari sana ia menjadi lebih bahagia, dan justru lebih hangat ketika bertemu orang lain. Dampak jangka panjang dari mentalitas ini sangat besar. Orang tua yang tidak takut sendiri tidak akan menempel berlebihan pada siapapun. Ia tidak memaksa perhatian, tidak mudah cemburu, dan tidak menekan orang lain untuk mengisi kekosongan. Hubungannya menjadi lebih sehat, dan kesehatan mentalnya pun lebih stabil, karena ia tidak bergantung pada validasi dari luar. Tidak takut bersendirian bukan berarti menolak kebersamaan. Ini berarti kita bisa memilih kebersamaan dengan sadar, bukan karena takut sepi. Ketika kita nyaman dengan diri sendiri, kita hadir dalam hubungan dengan lebih tulus. Dari ketulusan itulah orang lain merasakan ketenangan dan hormat, karena kita tidak menuntut, hanya berbagi. Sebelum kita lanjut ke mentalitas berikutnya, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu sedang belajar menikmati waktu sendiri dan merasa lebih damai karenanya, tuliskan satu kata di kolom komentar. Utuh. Semoga dari rasa utuh itu, kita semua melangkah ke usia senja yang lebih berani dan bahagia. Bapak dan Ibu, mentalitas keenam yang membuat seseorang di usia 60 plus semakin berani dan dihormati adalah kemampuan untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah. Banyak orang tua dibesarkan untuk selalu mengalah dan menolong, bahkan ketika hal itu menyakiti diri sendiri. Di usia senja, mereka yang matang secara mental mulai memahami bahwa menolak bukan berarti jahat, melainkan cara menjaga kesehatan dan harga diri. Dalam psikologi, ini disebut boundary setting. Ketika seseorang menetapkan batas yang jelas, ia mengirim pesan bahwa dirinya berharga. Orang yang bisa berkata tidak dengan tenang tidak mudah dimanfaatkan dan justru lebih dihormati. Lingkungan akan menyesuaikan diri dengan batas itu dan hubungan menjadi lebih jujur, karena tidak dibangun di atas paksaan atau rasa kasihan.
Saya teringat seorang bapak berusia 69 tahun yang selalu merasa bersalah jika menolak permintaan keluarga. Setelah ia belajar berkata tidak, ia justru merasa lebih ringan dan lebih dihargai. Orang-orang tidak lagi memaksanya, karena mereka melihat bahwa ia memiliki batas yang tegas dan sehat. Dampak jangka panjang dari mentalitas ini sangat besar. Orang tua yang mampu menolak tidak akan menumpuk kekecewaan dan kemarahan dalam hati. Ia tidak memendam perasaan, sehingga jiwanya lebih tenang. Tubuh pun ikut lebih sehat karena tidak terus berada dalam stres akibat tekanan sosial. Berkata tidak bukan tentang memutus hubungan, tetapi tentang menyeimbangkan hubungan. Ketika kita jujur tentang kemampuan dan batas kita, orang lain pun belajar menghormati kita. Dari sinilah muncul rasa saling menghargai yang lebih dewasa dan tidak penuh drama. Mentalitas ini membuat usia senja menjadi masa yang lebih ringan. Dengan berani berkata tidak, kita melindungi energi, waktu, dan ketenangan, sehingga kita bisa hidup dengan lebih damai dan tetap disegani oleh lingkungan sekitar. Bapak dan Ibu, mentalitas ketujuh yang membuat usia 60 plus lebih tenang dan berwibawa adalah tidak lagi takut kehilangan uang. Bukan berarti ceroboh, tetapi memahami bahwa nilai diri tidak diukur dari saldo. Banyak orang hidup dalam kecemasan karena uang, padahal ketenangan lahir ketika kita percaya bahwa kita mampu bertahan dengan sederhana dan bijak. Rasa cukup ini membuat pikiran lebih ringan dan hati lebih damai. Dalam psikologi, ini disebut financial serenity. Orang yang memilikinya tidak panik saat kondisi keuangan berubah. Ia menyesuaikan gaya hidup tanpa merasa kehilangan martabat. Sikap ini membuat seseorang terlihat stabil dan dewasa, dan kestabilan itulah yang membuat orang lain menghormatinya. Karena ia tidak mudah goyah oleh tekanan materi. Saya teringat seorang ibu berusia 70 tahun yang hidup sederhana tetapi sangat tenang. Ia berkata, "Selama saya bisa makan, saya bahagia." Uangnya tidak banyak, tetapi ia tidak pernah terlihat takut. Ketika seseorang tidak dikendalikan oleh uang, ia justru memiliki kebebasan batin yang besar dan memancarkan keteguhan. Dampak jangka panjang dari mentalitas ini sangat menyehatkan. Stres karena uang adalah salah satu penyebab utama penyakit di usia tua. Dengan menerima hidup apa adanya dan mengatur dengan bijak, orang tua melindungi jantung, tidur, dan keseimbangan emosinya. Ketenangan ini terlihat dari cara bicara dan sikap yang lebih santai. Tidak takut kehilangan uang membuat kita berani mengambil keputusan yang lebih jujur. Kita tidak menjual harga diri demi materi, dan kita tidak menahan diri dari kebaikan karena takut miskin. Dari keseimbangan ini, rasa hormat orang lain muncul, karena kita terlihat tidak diperbudak oleh harta. Sebelum kita lanjut ke mentalitas berikutnya, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu sedang belajar hidup lebih sederhana dan merasa lebih tenang karenanya, tuliskan satu kata di kolom komentar, cukup. Semoga rasa cukup ini membawa kita semua pada usia senja yang lebih damai. Bapak dan Ibu, mentalitas ke-8 yang membuat seseorang di usia 60 plus semakin kuat dan dihormati adalah tidak lagi takut dihakimi orang lain. Di masa muda, kita sering hidup dalam bayang-bayang pendapat orang. Kita takut terlihat gagal, takut dianggap aneh, atau takut tidak diterima. Namun di usia senja, mereka yang matang secara mental menyadari bahwa hidup terlalu berharga untuk dihabiskan demi memenuhi ekspektasi orang lain. Dalam psikologi, ini disebut self-acceptance. Orang yang menerima dirinya tidak membutuhkan persetujuan semua orang untuk merasa berharga. Ia tahu siapa dirinya dan apa yang ia yakini. Ketika seseorang berdiri kokoh dalam penerimaan diri, kritik dan gosip tidak lagi menggoyahkan jiwanya. Ketenangan seperti ini membuat orang lain melihatnya sebagai pribadi yang kuat dan layak dihormati. Saya teringat seorang bapak berusia 72 tahun yang tetap menjalani hobinya, meski dianggap aneh oleh sebagian orang. Ia berkata, "Ini hidup saya." Sikap sederhana ini membuatnya terlihat berani dan bebas. Orang-orang mungkin tidak selalu setuju, tetapi mereka tidak bisa tidak menghormati keteguhannya. Dampak jangka panjang dari mentalitas ini sangat besar bagi kesehatan mental. Orang tua yang tidak takut dihakimi, tidak menyimpan rasa malu berlebihan. Ia tidak terus-menerus mengoreksi dirinya agar diterima. Pikiran menjadi lebih tenang, dan hubungan sosial menjadi lebih jujur karena tidak dibangun atas kepura-puraan.
Tidak takut dihakimi bukan berarti tidak peduli pada orang lain. Ini berarti kita peduli tanpa mengorbankan jati diri. Kita tetap sopan dan bijak, tetapi tidak menggadaikan kebebasan batin kita hanya untuk terlihat baik di mata semua orang. Mentalitas ini membuat usia senja menjadi masa kebebasan sejati. Ketika kita tidak lagi dikendalikan oleh penilaian orang lain, kita bisa hidup lebih ringan, lebih berani, dan lebih dihormati sebagai pribadi yang autentik. Bapak dan Ibu, mentalitas ke-9 yang membuat usia 60 plus terasa kuat adalah tidak lagi takut menjadi diri sendiri. Banyak orang menghabiskan hidupnya dengan memakai topeng agar diterima. Namun di usia senja, mereka yang berani tampil apa adanya justru terlihat lebih jujur dan berwibawa. Ketika kita tidak lagi berpura-pura, energi kita tidak terkuras, dan ketenangan pun muncul secara alami. Mentalitas ke-10 adalah tidak lagi takut pada masa depan. Orang tua yang matang secara mental memahami bahwa hidup akan selalu berubah, dan itu tidak harus ditakuti. Mereka fokus pada hari ini, pada hal-hal yang masih bisa mereka nikmati, dan pada hubungan yang bermakna. Sikap ini membuat mereka terlihat tenang, karena mereka tidak hidup dalam kecemasan yang belum tentu terjadi. Jika kita rangkum, 10 mentalitas ini membentuk satu kekuatan besar, penerimaan diri. Dari tidak hidup untuk menyenangkan orang lain, berdamai dengan masa lalu, tidak takut kehilangan, hidup dengan nilai, nyaman sendiri, berani berkata tidak dikendalikan uang, tidak takut dihakimi, menjadi diri sendiri, dan tidak cemas pada masa depan. Semua ini membuat usia senja menjadi masa yang lebih ringan dan bermartabat. Orang tua yang memiliki mentalitas ini tidak perlu bersuara keras untuk dihormati. Kehadiran mereka sudah memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan. Inilah yang membuat orang lain merasa aman dan hormat berada di dekat mereka, karena mereka tidak membawa drama, ketakutan, atau tuntutan berlebihan. Semoga rangkaian mentalitas ini menjadi cermin dan penguat bagi Bapak dan Ibu. Usia 60 plus bukanlah akhir, melainkan fase di mana kita bisa hidup dengan lebih jujur, lebih berani, dan lebih damai. Setiap hari yang tenang adalah kemenangan yang layak dirayakan. Jika pembahasan ini terasa menenangkan dan memberi kekuatan, silakan tetap bersama kami di Kesehatan Lansia TV. Di sini kita berbagi cara menjalani usia senja dengan lebih sehat dan bermakna. Cukup temani kami, dengarkan, dan bagikan cerita, karena setiap perjalanan usia tua pantas dihargai